Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Raka Adi Prasetyo ya. Hari ini izin karena sedang tidak enak badan. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar semuanya lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ini bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, materi pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, Pak Ali sampaikan adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian sudah mengenal Pancasila sejak dari zaman SD sampai sekarang. Untuk menghangatkan suasana, mari kita bernyanyi dulu lagu nasional yang berhubungan dengan lambang dan dasar negara. Apa anak-anak? Garuda Pancasila. Oke, semua kita mulai, semua berdiri, nyanyikan secara 2 kali. Oke, siap? Siap. Baik, sebagai lanjutannya, Bapak akan memberikan materi yang silakan nanti kalian baca. Ini saya berikan materi, silakan anak-anak baca terlebih dahulu, pelajari gambarnya. Ya, ini silakan dibuka dulu, kemudian dibaca. Silahkan nanti anak-anak mencari pertanyaan ataupun hal-hal yang belum paham dari bacaan ataupun gambar itu. Pak Ari akan memberikan waktu selama sekitar 5 menit untuk kalian mempelajarinya terlebih dahulu. Gambar maupun materi yang sudah Pak Ari berikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Silahkan tunjuk jari. Oh ya, Aira, silahkan. Tanya apa? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya anak-anak. Mungkin kita kunci dulu pertanyaan yang satu ini. Kenapa burung Garuda dijadikan lambang negara kita? Secara filosofis, burung Garuda ini merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu ya. Ini merupakan suatu burung yang melambangkan semangat pantang menyerah, semangat berjuang yang dikendarai oleh seorang dewa yang sangat tinggi martabatnya, yakni Dewa Wisnu. Burung Garuda ketika terbang akan mempunyai tujuan dan cita-cita yang sangat tinggi, menghantarkan Dewa Wisnu mencapai kejayaan. Hal inilah yang dipakai bangsa Indonesia. Kenapa burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara kita? Mungkin nanti anak-anak bisa mengamati, bisa mencari jawaban yang lebih jauh lewat internet, lewat Google dan sebagainya. Silahkan anak-anak mencari jawaban yang lebih jauh. Baik, Pak Ari akan menjelaskan secara garis besar bahwa Pancasila pertama kali lahir diusulkan oleh calon presiden RI yang pertama, yakni Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengungkapkan tentang konsep dasar negara yang dibacakan pada saat rapat BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari 5 dasar yang dikemukakan Soekarno, yakni kebangsaan, internasionalisme dan berkemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, menjadi satu rangkaian, menjadi sebuah 5 sila yang dijadikan satu dalam sebuah ungkapan, yakni Pancasila. Kemudian Pancasila ini dilambangkan dalam sebuah perisai yang ditanamkan di dada burung Garuda. Burung Garuda ini memiliki lambang yang sesuai dengan hari lahir bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 45. Sayapnya ada
sebanyak 17. Kemudian bulu ekornya ada 8 yang melambangkan bulan kelahiran, yakni bulan Agustus. Dan ada 45 bulu yang ada di leher maupun di ekor yang melambangkan tahun kemerdekaan. Kemudian burung itu bercengkram di atas pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, melambangkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama maupun ras, tapi tetap menjadi satu kesatuan di bawah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum, bahwa sumber hukum yang ada di Indonesia semuanya harus bersumber dan bercermin kepada Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam rumusan Pancasila ini harus dipegang oleh seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI menjadi bangsa yang maju. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langkah berikutnya mari kita buat kelompok agar anak-anak bisa terarah dalam belajarnya, bisa kalian belajar berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kita berhitung 1 sampai 4 ya. Semua berdiri ya, anak-anak, berdiri. Ya. Oke, berhitung mulai. 1 2 3 4. Oke, cukup anak-anak. Silahkan kalian menempatkan diri sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Kelompok 1, anak-anak yang menyebutkan nomor 1. Kemudian nomor 2, anak-anak bergabung dengan teman-teman yang menyebutkan juga dengan angka 2. Silahkan. Ya. Kemudian tugas dari kelompok adalah membuat resume atau review ulang dari yang materi yang Pak Hari berikan mengenai gambar maupun uraian yang ada di dalamnya. Yang garis besarnya adalah menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara kita, Indonesia. Silahkan, waktu akan saya berikan selama sekitar 10 menit anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk merumuskan materi gambar maupun uraian materi yang Pak Ari berikan. Silakan anak-anak. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Siapa yang mewakili? Oh, Mbak Ayu. Kamu dulu nanti dulu ya, kelompok 2, kelompok 1 dulu. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pedoman hidup. 2. Jiwa bangsa. 3. Kepribadian bangsa. 4. Sumber hukum. 5. Cita-cita bangsa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Oh ya, bagus sekali hasilnya. Silakan ke belakang dulu. Oke. Dari hasil review ataupun hasil pembahasan kelompok 1 sudah mendekati sesuai yang kita harapkan, cuma mungkin akan lebih bagus bila diberikan contoh-contoh dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Mungkin dikasih contoh pedoman ini, pedoman ini, pedoman ini. Begitu ya anak-anak. Oke. Baik, kita akan berikan
Sekarang kembali ke tempat duduk semula untuk masing-masing individu. Pak Hari akan memberikan soal yang akan kalian kerjakan. Ya, boleh open book atau membuka dari materi yang kalian punya. Nah, silakan dikerjakan secara individu. Boleh kalian membuka buku ataupun hasil diskusi boleh kalian masukkan lagi. Baik, waktunya cukup. Saya ambil dulu ya semua hasilnya. Untuk Pak Hari akan memberikan penilaian, akan saya koreksi dulu di lain waktu. Kita akan lanjutkan, kita bahas hasil pekerjaan kalian secara bersama-sama. Baik, karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pembahasan atau pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan kalian, nanti bisa menambah rasa cinta kalian kepada tanah air. Demikian, silakan bersiap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Cukup dulu dari Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.